Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan di pagi menjelang siang hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8, mata kuliah pengelolaan pendidikan, akan berbicara mengenai salah satu materi pada mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu mengenai pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemasaran pendidikan. Boleh di next. Ya, perkenalkan, saya Sally Marlinda dengan NPM sekian, selaku moderator yang akan memimpinnya diskusi pada hari ini, dan ada rekan saya dari kelompok 8, yaitu ada Rosida dengan NPM sekian. Baik, langsung dimulai saja untuk slide berikutnya, mengenai pembahasan yang akan dibahas di diskusi kali ini, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat, kemudian ada unsur-unsur dan jenis hubungan sekolah dengan masyarakat, ada teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat, tujuan, fungsi, dan manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat, kemudian ada pemberdayaan hubungan sekolah dengan masyarakat, hambatan dan upaya mengatasinya. Kemudian juga ada konsep dasar pemasaran pendidikan, manajemen pemasaran pendidikan, tujuan dan fungsi pemasaran pendidikan, strategi dan model pemasaran pendidikan, serta indikator keberhasilan dari pemasaran pendidikan. Baik, langsung dimulai saja. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rosida, mengenai hubungan sekolah dengan masyarakat. Kepada Rosida, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat, secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris yaitu public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat atau husemas, adalah hubungan timbal balik antara organisasi sekolah dengan masyarakatnya. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, yaitu secara khusus bagi sekolah, penjalinan hubungan tersebut adalah untuk menyukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu integrity, yang kedua continuity, kemudian yang ketiga itu simplicity, coverage, kemudian constructiveness, dan adaptability. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu integrity, yaitu prinsip ini berarti bahwa semua kegiatan sekolah dan masyarakat harus terintegrasi. Artinya, informasi yang dijelaskan, dikomunikasikan, dan diberikan kepada masyarakat umum harus merupakan informasi yang terintegrasi antara kegiatan akademik dan non-akademik untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpercayaan terhadap sekolah. Sebisa mungkin hindari upaya untuk menyembunyikan kegiatan yang telah dilakukan atau direncanakan oleh sekolah di masa depan. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu continuity, yaitu prinsip ini mengandung makna bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus tetap berjalan. Oleh karena itu, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak boleh bersifat sampingan atau selalu dilakukan. Nah, misalnya seharusnya hanya dilakukan setahun sekali atau satu semester atau triwulan, atau hanya jika sekolah meminta dukungan keuangan dari orang tua atau masyarakat. Akibatnya, masyarakat selalu berasumsi bahwa panggilan
panggilan sekolah ke sekolah selalu terkait dengan meminta uang. Oleh karena itu, informasi tentang sekolah yang disampaikan kepada masyarakat juga harus selalu diperbarui dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam hubungan sekolah dengan masyarakat, baik dalam komunikasi individu maupun kelompok, informan atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang diberikan kepada masyarakat. Nah, informasi yang disampaikan kepada masyarakat umum melalui pertemuan tatap muka dan media harus disampaikan dalam format yang ringkas, yang mencerminkan keadaan dan karakteristik atau warga setempat. Kemudian yang keempat yaitu coverage, yaitu kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan kegiatan lain-lain. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up-to-date. Kemudian yang kelima yaitu constructiveness, yaitu prinsip ini berarti bahwa penyajian informasi harus objektif dan tanpa sentimen atau teknik tertentu untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menciptakan program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama. Dan dari program tersebut mampu melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Menurut Mulyasa, tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kedua yaitu memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Nah, di sini ada fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu sekolah sebagai lembaga pembaharu atau agent of change. Maksudnya yaitu yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sekolah sebagai lembaga seleksi atau selection agency yang memilih atau membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu atau anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah sebagai lembaga peningkat atau class leveling agency yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara dan dengan demikian mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu sekolah sebagai lembaga asimilasi atau assimilating agency yang berusaha mengurangi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian atau agent of preservation yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Nah, kemudian di sini ada manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu penentu sumber dan kebutuhan masyarakat. Nah, kualitas murid dalam arti bahwa sekolah yang bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang meminatinya, sehingga dapat memperoleh murid yang baik serta mampu mempertahankannya untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua itu tersedianya tempat-tempat penelitian.
Untuk mengimbangi teori yang diperoleh di sekolah diperlukan praktik lapangan. Nah, untuk mendapatkan praktik ini banyak dijumpai kesulitan-kesulitan bila ternyata sekolah tersebut kurang mendapat tempat di hati masyarakatnya. Oleh sebab itu, hubungan yang baik dengan masyarakat sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu pemenuhan sarana dan prasarana. Banyak di antara sekolah-sekolah yang terbentuk pada masalah sarana dan prasarana dalam usaha melayani pendidikan untuk masyarakatnya. Melalui hubungan baik dengan masyarakat, memungkinkan dapat membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pemenuhan sumber dana dan sumber daya manusia yang tercakup dalam cipta, rasa, karya, dan karyanya. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur hubungan sekolah dengan masyarakat, diantaranya yaitu orang tua, guru, dan komite sekolah. Nah, di sini peranan orang tua dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah, kemudian berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas, kemudian bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki, dan menginformasikan nilai-nilai positif dari pelaksanaan kegiatan sekolah kepada masyarakat secara luas. Kemudian bekerja sama dengan anggota komite sekolah atau pihak lain dalam pengadaan sumber belajar. Lalu aktif bekerja sama dengan guru dalam proses pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus dan aktif dalam memberikan ide atau gagasan dalam rangkaian peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, untuk guru di sini peranannya yaitu berkomunikasi secara berkala dengan keluarga, yaitu orang tua atau wali tentang kemajuan anak mereka dalam belajar dan berprestasi. Kemudian, bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah, mengajak dan memaukannya ke sekolah. Nah, lalu menjelaskan manfaat dan tujuan sekolah kepada orang tua peserta didik. Kemudian mempersiapkan anak agar berani berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum, seperti mengunjungi museum, memperingati hari-hari besar keagamaan dan nasional, serta mengajak orang tua dan anggota masyarakat terlibat di kelas. Nah, yang terakhir yaitu komite sekolah. Peranannya yaitu komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Nah, di sini ada jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu hubungan edukatif. Hubungan edukatif ini adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan, pendirian, dan sikap pada diri anak. Kemudian, di sini yang kedua yaitu hubungan kultural. Nah, hubungan kultural ini yaitu usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk ini diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode pengajarannya. Yang ketiga yaitu hubungan institusional. Nah, hubungan ini yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah. Seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala pemerintahan setempat, ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Kemudian di sini ada teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu teknik tertulis, yaitu buku kecil pada awal tahun ajaran, kemudian pamflet, kemudian berita kegiatan murid, catatan berita gembira, dan buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua yaitu teknik lisan,
seperti kunjungan rumah dan panggilan orang tua. Kemudian yang ketiga itu teknik peragaan seperti kunjungan ke sekolah atau open house. Kemudian yang terakhir itu teknik elektronik seperti melalui radio dan televisi atau laporan tahunan. Nah, selanjutnya di sini ada pemberdayaan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu sumber manusiawi, sumber sosial, sumber kebudayaan dan agama, sumber lingkungan fisik, dan sumber materi keuangan. Sumber manusiawi di sini yaitu orang-orang terkemuka atau berpengaruh, cendekiawan, para ahli dengan keterampilan tertentu, orang dermawan dan sosiawan, dan sebagainya yang dapat memberikan bantuan atau partisipasinya dalam proses pendidikan di sekolah. Kemudian sumber sosial di sini yaitu berupa kelompok, organisasi, baik formal maupun informal, dengan berbagai norma, peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Kemudian sumber kebudayaan dan agama di sini yaitu dengan berbagai nilai hidup dan kehidupan, tradisi, ajaran, serta kebudayaan dan kesenian yang turut membina dan memperkaya pendidikan di sekolah. Kemudian sumber lingkungan fisik yaitu berupa keadaan alam dengan segala kekayaannya yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu sumber materi keuangan yang datangnya secara formal dari pemerintah dan secara informal dari pihak-pihak lain dalam masyarakat. Nah, di sini ada hambatan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu economics atau lack of money and transportation atau ekonomi, kekurangan uang dan transportasi. Nah, orang tua murid atau keluarga yang memiliki tingkat ekonomi masih rendah sering disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesibukan ini menyebabkan mereka cenderung sulit untuk berpartisipasi atau terlibat aktif dalam berbagai kegiatan bersama sekolah. Kemudian yang kedua yaitu self-efficacy atau lack of confidence in ability to help, language consideration atau kebahagiaan sendiri, kurangnya percaya diri dalam kemampuan untuk membantu pertimbangan bahasa. Nah, hambatan ini berkaitan dengan kurangnya percaya diri dari masyarakat atau orang tua murid akan kemampuan untuk membantu sekolah. Demikian juga dengan pihak sekolah sendiri sering muncul perasaan ketidakpercayaan akan mampu membantu orang tua murid dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan anak di rumah. Akibatnya, hubungan kolaboratif tidak dilakukan secara optimal. Kemudian yang ketiga yaitu intergenerational factor atau their parents involved atau faktor antar generasi, orang tua mereka tidak terlibat. Nah, faktor ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu terciptanya kemitraan dan keterlibatan orang tua murid dan masyarakat terhadap pendidikan di sekolah. Orang tua murid yang usianya sangat tua atau tokoh masyarakat yang sudah sepuh cenderung tidak mau terlibat banyak dalam berbagai kegiatan kolaboratif, meskipun sebenarnya keterlibatan mereka sangat dibutuhkan oleh sekolah. Nah, sehingga sering sekolah tetap menyantumkan nama tokoh dalam struktur tim atau komite tertentu di sekolah, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa banyak berbuat di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu time demands atau work-related child care dan elder care atau faktor tuntutan waktu berhubungan dengan pekerjaan, perawatan anak, dan perawatan orang tua. Faktor waktu merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan orang tua murid untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kolaborasi untuk membantu sekolah. Lebih-lebih masyarakat atau orang tua murid di pedesaan dengan pekerjaan petani. Lebih banyak waktu di sawah yang mengakibatkan tidak memiliki waktu yang cukup dalam kegiatan kolaboratif atau partisipasinya. Nah, dalam kondisi seperti ini, diperlukan kreativitas guru dan kepala sekolah dalam melakukan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu
culture norms and value, atau teacher as expert, atau faktor norma dan nilai budaya guru sama dengan seorang ahli. Kemudian faktor budaya yang melekat dan pandangan yang kuat seakan-akan guru adalah seorang ahli atau expert, sehingga memiliki kemampuan untuk mengatasi segala masalah yang ada sudah sangat kuat. Akibatnya, orang tua sering menyerahkan sepenuhnya keberhasilan pendidikan anaknya kepada pihak sekolah karena pihak sekolah dianggap sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk membentuk anak-anak mereka. Nah, kepala sekolah perlu meyakinkan guru dan orang tua murid serta masyarakat bahwa sehebat apapun guru dan sekolah tidak akan mampu membuat anak berprestasi luar biasa tanpa dukungan orang tua murid dan masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Kemudian yang keenam yaitu classroom culture atau not viewed as welcoming to parents atau faktor budaya kelas. Tidak terbuka menyambut orang tua murid sebagai tamu. Keterbukaan sekolah dan kelas untuk partisipasi orang tua murid dan masyarakat masih belum optimal. Ada keraguan pihak guru dan sekolah akan keterlibatan optimal mereka. Terkadang muncul ketakutan kalau orang tua murid dan masyarakat melakukan intervensi pada hal-hal teknis yang menjadi kewenangan guru. Sekolah dan guru takut dicampuri tugas dan kewenangannya, dan takut sekolah justru menjadi bermasalah dengan keterlibatan orang tua murid dan masyarakat secara optimal di sekolah. Yang terakhir yaitu first experience atau negative experience with school atau faktor pengalaman masa lalu, pengalaman negatif dengan sekolah. Nah, sekolah sering memiliki pengalaman negatif akibat keterlibatan orang tua murid dan masyarakat terhadap sekolah. Hal ini membawa dan mempengaruhi sekolah untuk enggan berbuat banyak dalam membangun kemitraan yang optimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Rosida. Untuk materi selanjutnya mengenai upaya mengatasi hambatan dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, dan kemudian dilanjutkan dengan materi pemasaran pendidikan akan dilanjutkan oleh saya. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua murid atau masyarakat ini dilihat dari faktor orang tua, maka sekolah harus melakukan berbagai kegiatan. Sehubungan dengan hal itu, Asosiasi Orang Tua Murid dan Guru Amerika yaitu PTA telah membuat standar nasional yang sama dan juga memungkinkan untuk pengembangan orang tua murid, yaitu yang pertama dengan berkomunikasi antara rumah dan sekolah adalah reguler, dua arah, dan juga bermakna. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan orang tua ditingkatkan dan didukung. Yang ketiga, orang tua memainkan peran integral dalam membantu belajar siswa. Yang keempat, orang tua diterima di sekolah dan dukungan serta bantuan mereka dibutuhkan. Yang kelima, orang tua adalah mitra penuh dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi keluarga dan anak. Serta yang keenam, yaitu sumber daya masyarakat yang digunakan untuk memperkuat sekolah-sekolah, keluarga, dan belajar siswa. Ya, selanjutnya mengenai pemasaran pendidikan. Terdapat konsep dasar dari pemasaran pendidikan. Adapun komponen kunci yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami konsep dari pemasaran pendidikan yaitu konsep pasar. Pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan oleh konsumen. Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan harapan, keinginan, dan kebutuhan calon konsumen, sehingga calon konsumen menjadi tertarik untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan cara mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati. Kemudian, pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan ini bersifat kasat mata. Nah, kemudian di sini Kotler mengemukakan
bahwa pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial baik oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Nah, jadi dalam konsep dasar pemasaran pendidikan ini dapat disimpulkan bahwa pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Boleh di next? Nah, kemudian ada mengenai manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen pemasaran pendidikan menurut Philip Kotler mendefinisikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan juga organisasi. Secara teoritis, terdapat 3 komponen dasar dalam penerapan pemasaran pendidikan, yaitu yang pertama adalah integrated marketing, kemudian yang kedua create customer satisfaction, yang ketiga adanya sebuah profit. Kemudian di mana kita harus mengelola yang pertama adalah customer pinging resource, kemudian yang kedua ada policies, yang ketiga ada activities, dan yang keempat ada market segmentation. Boleh di next. Kemudian ada tujuan dan fungsi dari pemasaran pendidikan. Beberapa tujuan pemasaran pendidikan yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk dari lembaga pendidikan. Yang kedua, menumbuhkan minat masyarakat terhadap produk-produk dari lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu membedakan produk institusi dengan institusi yang lain. Yang keempat yaitu memberikan apresiasi yang lebih kepada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Serta yang kelima yaitu memantapkan keberadaan dan pentingnya lembaga pendidikan dalam masyarakat. Sedangkan fungsi dari pemasaran pendidikan ini adalah sebagai langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau menyeimbangi ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan atau customer. Oleh karena itu, pemasaran pendidikan merupakan langkah yang berguna dalam menyeimbangkan posisi pendidikan di era persaingan global saat ini. Nah, kemudian di sini ada strategi dari pemasaran pendidikan terbagi menjadi 5. Identifikasi pasar ini akan mampu menemukan kebutuhan-kebutuhan konsumen jasa pendidikan sesuai dengan keinginan dan juga tantangan zaman. Kebutuhan pasar akan senantiasa terus berkembang dari tahun ke tahun dalam menapaktilasi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada segmentasi. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Demografi, sosioekonomi, psikologis, geografis, manfaat, penggunaan, dan segmentasi berdasarkan jasa. Atau dengan kata lain bisa kita katakan bahwa segmentasi ini berkaitan dengan bagaimana pemasar memilih pasarnya. Kemudian yang ketiga ada positioning atau diferensiasi. Positioning atau pemosisian adalah karakteristik dan pembedaan diferensiasi produk nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara suatu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Diferensiasi ini merupakan salah satu dari 3 langkah strategi pemasaran untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, yaitu yang pertama, diferensiasi adalah strategi memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor lain. Kemudian yang kedua, adanya keunggulan biaya atau low cost. Kemudian ada yang ketiga yaitu adanya fokus, adalah strategi menggarap satu target market khusus. Strategi yang keempat yaitu komunikasi pemasaran. Sekolah sebagai lembaga ilmiah akan lebih elegan apabila bentuk-bentuk komunikasi disajikan dalam bentuk ilmiah, seperti diselenggarakannya kompetisi bidang studi. Dan yang paling efektif adalah publikasi prestasi oleh media independen melalui kegiatan ekstra, latihan hitabah, dan penampilan potensi yang dimiliki siswa.
Nah, bentuk dan materi pesan agar dikemas secara elegan namun menarik perhatian konsumen pendidikan agar lembaga pendidikan tetap dalam image sebagai pembentuk karakter dan nilai yang baik, sehingga akan menimbulkan promosi dari mulut ke mulut. Kemudian strategi yang kelima yaitu pelayanan lembaga pendidikan. Pelayanan lembaga pendidikan ini terlihat sebagai apa yang diharapkan oleh konsumen. Kesenjangan yang terjadi adalah adanya perbedaan persepsi dan atribut jasa pendidikan. Oleh karena itu, dalam mencapai lembaga pendidikan yang baik, terdapat 5 langkah, yaitu keandalan, responsif, keyakinan, empati, dan wujud nyata menuju fasilitas yang lebih baik. Boleh di next? Selanjutnya ada model dari pemasaran pendidikan, yaitu yang pertama ada pemasaran eksternal. Pemasaran eksternal menggambarkan aktivitas normal yang dilakukan oleh organisasi pendidikan dalam mempersiapkan produk, menetapkan harga, melakukan distribusi informasi, dan mempromosikan produk jasa yang bernilai superior kepada para pelanggan. Nah, dalam hal ini pelanggannya adalah siswa. Kemudian model pemasaran yang kedua ada pemasaran internal. Pemasaran internal adalah menggambarkan tugas yang diemban organisasi dalam rangka melatih dan memotivasi para guru, karyawan, dan para siswa sebagai aset utama organisasi agar dapat melayani para pelanggan dengan baik. Kemudian model pemasaran pendidikan yang ketiga yaitu pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif menggambarkan interaksi antara pelanggan, dalam hal ini para wali siswa dengan para karyawan atau karyawan dalam hal ini adalah guru dan staf dan juga pemimpin organisasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada indikator dari keberhasilan pemasaran pendidikan. Menurut Imam Mahali, indikator keberhasilan pemasaran jasa pendidikan yaitu yang pertama adanya kepuasan pelanggan pendidikan. Kepuasan merupakan respon konsumen pendidikan yang perlu terpenuhi atau bahkan melebihi keinginannya tentang penggunaan barang atau jasa yang mereka pakai. Tentunya kepuasan tersebut dirasakan manakala lembaga pendidikan sudah menjalankan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian indikator yang kedua yaitu loyalitas pelanggan pendidikan. Loyalitas pelanggan pendidikan dapat diukur dengan frekuensi atau proporsi penggunaan kembali dalam sebuah jasa. Kepuasan pelanggan ini dapat diamati ketika pelanggan jasa menganjurkan atau bahkan mendesak orang lain untuk mengkomunikasikan jasa tersebut. Kemudian indikator yang ketiga, adanya opini publik terhadap citra dari lembaga pendidikan. Opini merupakan pendapat secara umum, sedangkan citra atau image adalah impresi atau kesan, perasaan atau konsepsi, atau gambaran yang ada pada publik mengenai perusahaan. Opini masyarakat terhadap kesan lembaga pendidikan akan terbentuk ketika dalam lembaga pendidikan tersebut menunjukkan manajemen pendidikan yang berkualitas. Nah, di sini ada profil dari objek yang kami ambil sebagai objek observasi. Nah, di sini ada kami mengamati atau mewawancarai mengobservasi SMA 1 Teluk Jambe dengan NPSN-nya yaitu 20217780, status sekolahnya yaitu negeri, status kepemilikannya pemerintah daerah, SK pendirian sekolahnya yaitu 0216-0-1992, tanggal SK pendiriannya yaitu 1992 strip 05 SK izin operasionalnya yaitu 0216-0-1992, tanggal SK izin operasionalnya 1992 strip 05 strip 05. Untuk alamatnya sendiri yaitu di Jalan HS Ronggowaluyo, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 41361. Hasil observasi yang telah kami lakukan di sini kami rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu teknik yang digunakan dalam hubungan sekolah dengan masyarakat di SMA 1 Teluk Jambe, yaitu yang pertama untuk masyarakat sekitar lingkungan sekolah melakukan sosialisasi PPDB atau mengenai sistem penerimaan di sekolah. Kemudian untuk
para orang tua atau wali murid ini melakukan undangan rapat dengan komite sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk masyarakat dunia usaha atau dalam dunia industri, ini melakukan pengajuan proposal, meminta data siswa untuk kebutuhan beasiswa, lowongan kerja, dan bantuan bina lingkungan. Kemudian yang keempat, untuk masyarakat dalam ruang lingkup perguruan tinggi, yaitu pola kerjasama antar pendidikan atau pelatihan. Contohnya seperti meminjam tempat, menyiapkan narasumber untuk penelitian, dan juga pengajar tamu. Kemudian hasil yang kedua yaitu tahapan perencanaan program pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat di sekolah tersebut, yaitu membuat perencanaan program kerja di bidang humas, menginformasikan kepada masyarakat sekitar melalui undangan fisik maupun dalam sosial media. Kemudian hasil yang ketiga yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat sangat berpengaruh dan penting, karena untuk menguji tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pendidikan sekolah tersebut. Yang keempat yaitu biasanya partisipasi masyarakatnya dalam bentuk support dana, informasi penyerapan output, respon penilaian mereka terhadap outcome, dan juga jejak alumni di masyarakatnya. Yang kelima yaitu hambatan yang dialami seperti kontribusi masyarakat yang kurang pada pendidikan dalam support dana, yaitu kemudian yang berikutnya mencari informasi sendiri mengenai bagaimana penerimaan dari mahasiswa baru dan dari masyarakat dalam ruang lingkup dunia industri, ini kurang perhatian terhadap sekolah-sekolah. Yang keenam yaitu untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah mengoptimalkan atau memanfaatkan atau memaksimalkan potensi yang ada. Tidak terlalu mengharapkan bantuan dari masyarakat. Sekiranya bicara butuh, pasti butuh. Namun karena aturan yang berlaku ini tidak mendukung. Kemudian yang berikutnya ini dalam hal PPDB atau penerimaan siswa baru ya. Tahun ini mengundang SMP-SMP untuk datang langsung ke sekolah. Kemudian informasi mengenai PPDB tersebut disebarkan ke sosial media. Kepuasan masyarakat juga dapat menjadi sebuah strategi. Yang berikutnya mengenai proses perencanaan. Untuk proses perencanaannya biasanya awal PPDB ini membentuk panitia. Kemudian langkah-langkahnya sosialisasi ke masyarakat mengenai sistem penerimaan dan juga timeline-nya. Kemudian sudah menggunakan link mengikuti strategi dari provinsi. Berikutnya yaitu diferensiasi pada PPDB ini menggunakan kategori yaitu prestasi. Di dalamnya terdapat kategori akademik dan non-akademik. Kemudian afirmasi yaitu perpindahan tugas orang tua atau orang tua merupakan korban COVID. Kemudian kategori yang ketiga tidak mampu, dan yang keempat adalah zonasi. Nah, zonasi ini mendominasi paling besar. Kemudian yang berikutnya ini pihak yang terkait dalam strategi pemasaran yaitu seluruh sivitas akademik, terutama dari kepala sekolah, kemudian ada tim atau panitia khusus yang menangani PPDB. Kemudian yang terakhir yaitu layanan yang diberikan sekolah tersebut kepada siswa, salah satunya yaitu menerima pendaftaran melalui online dan membuka pelayanan pendaftaran secara manual. Datang langsung ke sekolah, dilayani dengan baik dan tanpa pemungutan apapun. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dan juga pemasaran pendidikan. Sekarang saya akan membuka sesi diskusi kepada teman-teman semua dari perwakilan kelompoknya. Bisa menyampaikan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu. Mangga kepada teman-teman semua dipersilakan. Ya boleh, untuk yang pertama dari Meliana Sabrina. Iya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Meliana Sabrina dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja hambatan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dari sekolah yang kalian observasi? Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Meliana. Kemudian dilanjutkan dari Hilda Fidelia. Silakan Hilda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilda Fidelia dari kelompok 10. Izin bertanya, pada slide kelima itu ada kutipan secara khusus bagi sekolah,
Penjalinan hubungan tersebut adalah untuk menyukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Nah, contoh dari program-program yang dimaksud apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Hilda. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Syaira. Kepada Syaira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Syaira dari kelompok 6. Izin bertanya, mengapa suatu lembaga pendidikan membutuhkan adanya kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat? Terima kasih. Ya, terima kasih Syaira. Dilanjutkan oleh Mutia Nurhafizah. Kepada Mutia dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, saya Mutia perwakilan dari kelompok 7. Kontribusi masyarakat kepada sekolah salah satunya adalah mempercayakan anaknya bersekolah pada sekolah di daerahnya masing-masing. Nah, namun terkadang masyarakat malah mempercayakan anaknya untuk bersekolah ke daerah lain karena satu dan hal lain. Menurut kalian, kontribusi apa yang bisa tetap dilaksanakan oleh masyarakat seperti yang telah disebutkan, walaupun anaknya tidak bersekolah di sana? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya dari Alfi Mulyani. Silakan Alfi. Baik, terima kasih moderator. Saya Alfi dari kelompok 5. Sebelumnya di slide 8 ya kalau nggak salah, itu tersebutkan ada fungsi-fungsi dari hubungan sekolah terhadap masyarakat. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi apabila pada pelaksanaannya justru fungsi-fungsi tersebut itu tidak terimplementasikan dengan baik? Terima kasih. Ya, terima kasih Alpi. Kemudian dilanjutkan kepada Irna Sersa. Disilakan Irna. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Irna dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah pihak masyarakat boleh menuntut sekolah di lingkungannya ketika sekolah itu tidak melakukan kontribusi apapun kepada masyarakat? Terima kasih. Ya, terima kasih Irna. Baik, dilanjutkan kepada Mutia Safira. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Mutia Safira Rahayu dari kelompok 1 izin bertanya. Tadi dalam slide 9 dikatakan bahwa salah satu manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat adalah pemenuhan sumber dana dan sumber manusia. Nah, apakah maksudnya sekolah dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dan apakah itu dapat dihitung sebagai pungli atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mutia. Selanjutnya kepada Rizkia Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rizkia Anissa Maharani dari kelompok 12 izin bertanya. Gimana tanggapan kalian mengenai pemasaran pendidikan dari sekolah yang tadi kalian observasi? Apakah sudah sesuai dengan indikator keberhasilan pemasaran pendidikan yang ada pada materi pembahasan kali ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Rizkia. Dilanjutkan kepada Amanda Berlian. Kepada Amanda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Amanda dari kelompok 11 izin bertanya, apa saja faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat? Terima kasih. Ya, terima kasih Amanda. Kemudian dilanjutkan kepada Aulia Sabita, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Aulia dari kelompok 9 izin bertanya. Dalam jenis hubungan sekolah dengan masyarakat terdapat hubungan institusional. Bagaimana cara menjaga hubungan tersebut agar tetap terjalin antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Aulia. Kemudian penanya terakhir dari Saripudin. Kepada Saripudin dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Saripudin dari kelompok 2. Izin bertanya ya. Mengapa antara pihak sekolah dan masyarakat itu harus terjalin gitu hubungan yang harmonis dan dampak apa yang nantinya akan ditimbulkan kalau tidak terjalin seperti yang diinginkan? Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Sally. Ya, terima kasih Sarip. Baik, karena 11 pertanyaan sudah terkumpul semua ya. Jadi dari kelompok kami izin untuk meminta waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan jawabannya.
Mungkin kepada Bapak Dadang, mangga Pak barangkali ada tambahan mengenai materi ini. Mohon maaf, Bapak sebelumnya masih di mute mikrofonnya. Ya, susah benar nih HP mah. Sekali lagi ya, gini. Pengelolaan sana prasarana ini cukup menarik karena memang setiap institusi sekolah harus memanfaatkan ini dengan baik dan harus ada ya. Sehingga dalam struktur organisasi sekolah ada Wakasek bidang humas. Ya. Karena memang ini perlu dikomunikasikan segala sesuatu yang terjadi di sekolah. Karena sekolah adalah institusi publik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, berkaitan ini yang disebut dengan mutu sekolah diantaranya adalah bagaimana sekolah membangun kepercayaan atau trust ya, membangun trust. Bagaimana yang dilayani itu merasa puas, satisfaction tadi, oleh itulah maka ini perlu dikelola dengan baik. Nah, seperti contoh dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru ya, yang biasa menimbulkan permasalahan karena yang ada upaya ada seleksi, baik seleksi jarak berupa zonasi, seleksi berkaitan dengan prestasi dan sebagainya. Ini peranan humas ini penting, menyampaikan bagaimana tata cara penerimaan peserta didik baru, bagaimana mekanismenya, kapan pengumumannya dan sebagainya. Nah, ini termasuk juga dalam pembiayaan ya. Oleh itulah maka pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat ini menjadi penting. Anda coba cari ya regulasi yang berkaitan dengan kehumasan ya. Contoh saya beri contoh satu ya, itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, di sana disebutkan bahwa informasi yang ada di sebuah institusi pemerintah terutama ya tidak boleh tertutup, harus terbuka, harus bisa diakses oleh masyarakat. Tetapi tentu saja ada caranya ya, ada caranya. Nah, sehingga di sekolah SMA, SMK biasanya dibentuk apa yang disebut dengan KPID, Komisi Penyiaran Publikasi ya, KPID. Nah, ini tentu saja diatur ya oleh peraturan gubernur. Biasanya ada ya di sekolah ini ada. Ini penting sekali nih kehumasan ini. Ya. Nah, silakan Anda pelajari di beberapa regulasi yang berkaitan dengan kehumasan di sekolah. Ya, termasuk dengan komunikasi yang lancar, informasi yang lebih terbuka, lebih fair, ya, trust menguat, masyarakat ya, user pengguna ya,
merasa terpuaskan, static vision-nya, ya, static vision, kepuasan pelanggan, maka orang menjadi sangat berminat, ya, antusias untuk menyekolahkan di sekolah tersebut. Akhirnya tercapai, ya, dalam prinsip-prinsip tahapan untuk pemasaran pendidikan. Gitu ya. Jadi sangat berkaitan antara kehumasan dengan pemasaran pendidikan. Ini tambahan dari saya. Silakan di kelompok berapa 8 ya, kelompok 9 dijawab pertanyaan dari teman-teman yang cukup menarik ini. Ya, silakan. Siapa tadi? Rosidah yang ini yang menyampaikan materi, ya. Silakan. Ya, baik. Ini ada beberapa ini yang belum absen, sudah absen ya? Sudah di kampusnya. Ada 5 orang nih, silakan ya. Oke, silakan. Saya cek lagi di kampusnya gimana nih. Ya, silakan. Ya, baik. Teruskan. Terima kasih Pak Dadang atas tambahan materinya. Selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya tadi. Untuk yang pertama akan dijawab oleh Rosidah. Kepada Rosidah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia Nurhafijah. Untuk pertanyaannya yaitu kontribusi masyarakat kepada sekolah salah satunya adalah mempercayakan anaknya bersekolah pada sekolah di daerahnya masing-masing. Namun terkadang masyarakat malah mempercayakan anaknya untuk bersekolah ke daerah lain karena satu dan lain hal. Nah, menurut kalian kontribusi apa yang bisa tetap dilaksanakan oleh masyarakat seperti yang telah disebutkan walaupun anaknya tidak bersekolah di sana? Nah, menurut kami, kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika anaknya tidak bersekolah di dekat rumahnya, masyarakat tersebut bisa mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah tersebut. Misalnya seperti kegiatan pertunjukan peta seni, nah masyarakat bisa datang untuk menontonnya. Seperti itu. Ya, silakan. Bisa, ya silakan. Teruskan. Oke, baik. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Saripudin. Untuk pertanyaannya yaitu, mengapa antara pihak sekolah dan masyarakat harus terjalin hubungan yang harmonis, dan dampak apa yang akan ditimbulkan kalau nantinya tidak terjalin seperti yang diinginkan? Nah, jawabannya yaitu, karena hubungan antara sekolah dengan masyarakat sangatlah penting, masyarakat adalah pemilik sekolah dan sekolahlah yang harus melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan pendidikan. Sekolah merupakan tempat bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pemahamannya tentang pendidikan. Kepada sekolahlah, masyarakat menyerahkan anaknya untuk dibekali pendidikan agar berguna bagi bangsa dan negara serta dapat meningkatkan potensi dirinya. Tanpa adanya sekolah sebagai wadah pendidikan, masyarakat akan buta terhadap pendidikan, sehingga harus terjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Karena jika tidak, sekolah tidak akan dapat menjalankan tujuannya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diharapkan. Ya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Rosidah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Syaira Aisyah Putri dari kelompok 6. Pertanyaannya, mengapa suatu lembaga pendidikan membutuhkan adanya kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat? Nah, di sini hubungan dengan masyarakat ini dilakukan karena adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kemudahan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila kegiatan humas dilaksanakan dengan baik, pasti menghasilkan suatu kerjasama atau partnership yang baik bagi kedua belah pihak tersebut. Hubungan masyarakat dan lembaga pendidikan merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina serta mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Masyarakat dan lembaga pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan atau pendidikan secara efektif dan juga efisien. Dengan mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat akan memudahkan lembaga pendidikan itu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya.
lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya di masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik warga masyarakat tersebut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia Anissa Maharani dari kelompok 12. Untuk pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian mengenai pemasaran pendidikan dari sekolah yang kalian observasi? Apakah sudah sesuai dengan materi yang kalian bawa mengenai indikator keberhasilan pemasaran pendidikan? Nah, baik, menurut pendapat kami, berdasarkan hasil wawancara beberapa hari yang lalu bersama Wakasek Bidang Humas di SMAN 1 Teluk Jambe, yaitu Bapak Sofian Sauri, pemasaran pendidikan pada SMA tersebut sudah bisa dikatakan sesuai dengan indikatornya. Pada wawancara bersama Bapak Sofian kemarin, beliau mengatakan bahwa banyak siswa-siswi yang ditolak karena alasan daya tampung yang kecil. Jadi dalam arti itu kelebihan. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa respon konsumen pendidikan di SMAN 1 Teluk Jambe ini sudah terpenuhi. Begitupun mengenai opini publik terhadap citra baik dari lembaga pendidikan tersebut. Karena opini masyarakat yang terkesan baik mengenai lembaga dari pendidikan tersebut, maka akan membawa dampak baik juga terhadap pemasaran pendidikan. Yaitu contoh nyatanya adalah tadi, terlihat bahwa banyaknya peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMAN 1 Teluk Jambe tersebut. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan teman-teman yang diajukan tadi. Ya. Baik Bapak, tadi kami sudah menjawab 4 pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Ya, ya bagus. Ya, tadi ya, jadi saya ingatkan lagi tugas ya. Tugas individu itu ada 11 pertanyaan, ditambah 1 mencari regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kehumasan ya sekolah itu. Jadi ada 12. Kemudian untuk kelompok segala buat laporannya, lengkapi dengan pertanyaan, tidak harus ada jawabannya. Kemudian yang kedua untuk kelompok itu segera buat videonya ya. Ini kan rekaman ini kemudian diedit sedikit pembukaan dan penutupannya ya. Udah diupload di Google Drive, nanti saya cermati kalau sudah oke, saya sampaikan supaya segera diupload di YouTube. Itu untuk tugas kelompok dan individu. Saya pikir cukup sekian ya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, silakan Rosida atau siapa Sally ya. Silakan ditutup aja. Ya baik Bapak. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah pengelolaan pendidikan, mohon izin pamit. Semoga penjelasan yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.